Marilah kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk minggu kita di tanggal 30 Oktober ya. Diambil dari Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai ayat 20. Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai ayat 20, beginilah firman Tuhan untuk kita. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita yang menjadi topik minggu kita. Dalam bahasa Batak dikatakan guruhon nadenggan pasohot najat. Bahasa Indonesia, belajar berbuat baik, berhenti berbuat jahat. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di minggu ini Tuhan menghendaki manusia yang punya tabiat dosa harus mau melatih dirinya. Itu poin pentingnya. Manusia yang memiliki tabiat dosa harus mau melatih dirinya. Jadi kita harus melatih diri kita di dalam kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita melalui kasih karunia-Nya. Kita melatih diri untuk berbuat baik dan untuk berhenti berbuat jahat. Pertanyaannya, apakah kita mampu melakukannya? Kita akan membahas ini dalam konteks Yesaya pasal 1, khotbah yang sampai kepada kita di minggu ini. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, apakah kita semua percaya ketika Tuhan memasuki suatu situasi, apapun situasi itu bisa berubah. Apakah kita percaya ketika Tuhan memasuki suatu situasi, situasi itu akan menjadi semakin lebih baik? Seperti itu. Sehingga bagi kita orang-orang yang punya tabiat dosa, bagi kita yang penuh dosa, jika kita menerima Tuhan yang mau bekerja di dalam hidup kita, apakah kita tidak bisa diubah? Tentu dalam iman kita menjawab ya, kita pasti bisa diubah oleh Tuhan. Ketika Tuhan yang bekerja di dalam kita, kita bisa belajar berbuat baik dan berhenti berbuat jahat. Fakta dalam Alkitab kita menunjukkan kepada kita ketika Tuhan bekerja, seseorang itu diubah. Bahkan seseorang itu kemudian dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, dalam kitab Nabi Yesaya ini kita melihat orang-orang Yehuda yang di Yerusalem itu, mereka sangat amat jahat ya. Kota Yerusalem sudah sangat amat jahat di hadapan Tuhan. Tetapi bagi Tuhan, jika Tuhan diundang, itu poin penting yang ditekan oleh nats ini, ya, ditekankan dalam nats ini. Jika Tuhan diundang, jika kehadiran Tuhan diundang ke dalam kehidupan Yehuda, Tuhan akan merubah Yehuda yang jahat itu menjadi baik.
menjadi berhenti dari perbuatan jahat mereka. Sehingga melalui ini, di minggu ini kita diingatkan kembali sebagai orang-orang yang beriman, Tuhan tidak suka umatnya menjadi tidak kudus. Ya, dalam hal ini Yehuda, Yesaya pasal 1 ini. Tuhan tidak suka umatnya Yehuda menjadi tidak kudus. Tuhan tidak suka umatnya Yehuda menjadi jahat. Tuhan tidak suka umatnya Yehuda jauh dari kehendak Tuhan, jauh dari karakternya Tuhan. Tetapi melalui kasih karunia Tuhan, yaitu melalui pengampunan yang Tuhan tawarkan kepada Yehuda, Yehuda akan diubah oleh Tuhan. Dan Yehuda kemudian nanti akan menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kebenaran. Untuk membuat apa yang tidak benar menjadi benar. Untuk membuat apa yang tidak kudus menjadi kudus. Bapak Ibu, Yehuda menjadi alat Tuhan. Melalui Yehuda, Tuhan akan memenuhi maksudnya yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Mari kita mulai dari ayat yang pertama, yaitu ayat 16. Dalam ayat 16 firman Tuhan katakan kepada kita, basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, ayat 16 ini adalah panggilan untuk pertobatan. Ya. Ini panggilan Tuhan untuk pertobatan bagi orang-orang umatnya yang jahat itu. Jadi kondisinya seperti ini. Tuhan akan menawarkan kepada Yehuda pengampunan jika mereka bersedia melakukan ayat 16 dan ayat 17 itu. Ayat 16 tadi isinya basuhlah, itu yang harus mereka lakukan. Bersihkanlah dirimu, itu yang harus mereka lakukan. Jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku, itu yang harus mereka lakukan. Berhentilah berbuat jahat, itu yang harus mereka lakukan. Lalu disambung ayat 17, belajarlah berbuat baik. Usahakan keadilan, kendalikan orang yang kejam. Bela hak anak-anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Bapak Ibu saudara terkasih, ungkapan usahakanlah keadilan dalam ayat 17 secara khusus ini berarti kita tidak hanya menunjuk mana yang adil. Kita tidak hanya menunjuk apa yang adil. Usahakanlah keadilan berarti kita tidak hanya menjelaskan ini yang adil, itu yang adil, seperti ini yang adil. Bukan hanya itu. Tetapi kita juga harus membuat sesuatu atau situasi menjadi adil. Artinya lakukan keadilan. Itu poin penting dari Tuhan kepada umatnya yang penuh dosa. Lakukan keadilan. Lalu selanjutnya dikatakan ausu haumuts katanya. Tuhan katakan koreksi apa yang kejam, ya, luruskan apa yang kejam. Kata haumuts di sini ini berbicara tentang sesuatu yang kejam yang bertentangan dengan Tuhan. Sehingga dikatakan situasi yang kejam yang bertentangan dengan Tuhan itu koreksi sekarang juga, luruskan sekarang juga, lakukan keadilan. Kata Tuhan kepada umatnya Yehuda. Bapak Ibu saudara terkasih, apa yang diminta Tuhan sebenarnya ini sangat sulit untuk dilakukan. Ini sangat sulit untuk dilakukan. Tapi Tuhan mengajari orang-orang Yehuda. Tuhan ajari mereka supaya mereka mulai dari membela hak anak-anak yatim. Mulailah dari bela hak anak-anak yatim. Mulailah dari perjuangkan perkara janda-janda. Tuhan katakan kepada bangsa Yehuda, mulailah dari hal-hal itu. Dengan melakukan hal-hal itu, Tuhan akan bertindak untuk mengurapi umatnya supaya orang-orang yang kejam di antara mereka bisa berubah. Itu poin pentingnya, itu goalnya. Orang-orang jahat bisa berubah, berhenti dari perbuatannya yang jahat. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak membela hak-hak anak yatim dalam posisi Yehuda, jika kita tidak memperjuangkan perkara para janda, ketika kita tidak memperdulikan saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan karena kelemahan mereka, apa yang akan terjadi? Kita mau disadarkan, Bapak Ibu saudara terkasih, ketika perbuatan orang-orang kejam itu tidak dikritik,
Ketika perbuatan orang-orang kejam itu dibiarkan saja, orang-orang kejam itu akan semakin bebas di dalam kekejaman mereka. Orang-orang kejam itu akan semakin kuat, mereka bahkan akan merebut kekuasaan atau kepemimpinan untuk mempertahankan posisi mereka. Itu bahaya bagi kita semua, bagi orang Yehuda. Itu bahaya secara khusus bagi orang-orang yang lemah. Ini menjadi sebuah isu sosial yang sangat serius, ya. Isu sosial yang sangat serius yang mungkin juga bisa terjadi dalam situasi atau zaman kita saat ini. Sehingga mari kita lihat dalam ayat ini Tuhan mau katakan, jika umatnya yang berdosa tidak bertobat, itu poin penting tadi ya. Jika umatnya yang berdosa tidak bertobat, Tuhan mau katakan jika umatnya yang berdosa tidak melakukan keadilan, jika umatnya yang berdosa itu tidak melawan kelaliman, jika umatnya tidak melawan kekejaman manusia yang berdosa, Tuhan tidak akan menawarkan pengampunan yang akan membawa perubahan di dalam hidup mereka, orang-orang Yehuda ketika itu. Lalu selanjutnya ayat 18. Dikatakan dalam ayat 18, marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, Tuhan huruf kapital semua, Yahweh maksudnya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak Ibu saudara terkasih, di dalam Alkitab kita, Tuhan telah banyak mengungkapkan kebenaran tentang dirinya sendiri. Kebenaran tentang Tuhan yang diungkapkan di minggu ini untuk kita, ini adalah tentang natur Tuhan yang mengampuni itu. Tuhan yang mengampuni. Kalau kita baca dalam terjemahan yang lain dikatakan come now, katanya. Come now. Atau dalam terjemahan yang lain lagi, I the Lord invite you to come. Dalam terjemahan yang lain lagi dikatakan come please. Come please. Sairo mahamu dalam bahasa Batak. Marilah dalam terjemahan bahasa Indonesia LAI ya, marilah. Bapak Ibu saudara terkasih, kata Ibrani now ini adalah ungkapan memohon ya. Ini perlu kita perhatikan baik-baik. Ini adalah ungkapan memohon. Ini adalah sebuah permintaan yang sangat kuat dan juga yang paling sopan dialamatkan kepada manusia yang berdosa ya. Dan ini mau menunjukkan natur Tuhan kepada kita. Bagaimana cara Tuhan melakukannya? Terlihat dari situ natur Tuhan itu sebenarnya. Di sini Bapak Ibu saudara terkasih, Yahweh hendak melakukan pekerjaan kasih karunia. Yahweh mau melakukan pekerjaan belas kasihan. Yahweh ingin mengampuni umatnya, orang-orang yang jahat itu. Dan karenanya Yahweh mengundang orang-orang yang jahat itu dalam cara Tuhan yang paling sopan ya. Mengundang dengan cara Tuhan yang paling sopan supaya orang-orang jahat itu menerima panggilan, undangan dari Yahweh itu. Yahweh katakan, datanglah, marilah, come please. Dalam terjemahan bahasa Inggris yang lainnya. Tetapi ini menjadi menarik dalam kalimat selanjutnya yang mengatakan yaukah, marilah kita berargumen, kata Yahweh ya. Marilah kita berargumen, kata Yahweh. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju ya. Ini adalah gambaran perubahan. Perubahan dari yang tidak kudus bisa menjadi kudus. Perubahan dari yang ternoda oleh karena dosa menjadi murni ya, murni. Bapak Ibu saudara terkasih, kata yang diterjemahkan LAI bahasa Indonesia menjadi putih di sini untuk putih ya, kata untuk putih di sini maknanya membuat menjadi putih, itu maknanya. Sehingga apa yang mau ditekankan Tuhan kepada kita melalui ayat ini, hanya Tuhan, hanya Yahweh satu-satunya yang bisa membuat perubahan seperti ini. Itu yang mau ditekankan. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, perubahan itu poin penting
dalam ayat ini. Terjadi perubahan dan perubahan itu pekerjaan Tuhan. Sebuah perubahan yang menyukakan hati Tuhan karena perubahan itu sendiri adalah pekerjaannya Tuhan. Lalu ayat 19 dikatakan kepada kita, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Bapak Ibu saudara terkasih, Tuhan mengundang manusia yang jahat dan berdosa supaya manusia itu menerima pekerjaan Tuhan yang mau mengubah hidupnya. Dan dalam ayat 19 ini, jika kamu menurut, katanya di sana, ya. Jika kamu menurut, dalam terjemahan lain, jika kamu ingin, jika kamu mau, aubau dalam bahasa Ibrani. Kata aubau ini adalah kata yang sangat kuat juga. Maknanya seperti ini. Jika kamu sungguh-sungguh ingin. Nah, jika kamu sungguh-sungguh mau. Itu kuat ya kata ini di sini, di ayat ini. Sungguh-sungguh ingin, sungguh-sungguh mau. Sehingga ungkapan ini menekankan kepada kita bahwa kita harus punya keinginan yang sangat kuat. Umat beriman harus punya keinginan yang sangat kuat. Perhatikan ini baik-baik. Keinginan yang sangat kuat akan apa? Keinginan yang sangat kuat akan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Kita harus punya keinginan yang sangat kuat akan terjadinya perubahan dalam hidup kita karena Tuhan bekerja di dalam kita. Perhatikan itu baik-baik. Lalu selanjutnya dikatakan keinginan yang sangat kuat ini berhubungan dengan pendengaran akan firman Tuhan. Ya. Keinginan yang sangat kuat itu berhubungan dengan pendengaran kita akan firman Tuhan. Shamah ya dalam bahasa Ibrani. Shamah ini artinya mendengar firman memakai intelektual, itu artinya. Mendengar firman pakai pemikiran, pakai pemahaman, pakai kecerdasan. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, perubahan yang besar ya, perubahan yang besar bisa terjadi dalam diri kita dari tidak kudus menjadi kudus, dari ternoda dosa menjadi murni ya. Semuanya itu bisa terjadi jika kita mendengar memakai intelektual suara Tuhan. Jika kita mendengar memakai kecerdasan pemahaman pengertian kita firman Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan. Itu poin pentingnya. Bapak Ibu saudara terkasih, perubahan dalam hidup kita bisa terjadi oleh firman Tuhan. Ya, saya ulangi, perubahan dalam hidup kita bisa terjadi oleh firman Tuhan dan dimulai dengan mendengarkan firman Tuhan itu sendiri. Sehingga tentu ini tidak terjadi ya, ini tidak terjadi perubahan, ini tidak terjadi bagi orang-orang yang malas ke gereja. Karena orang-orang yang malas ke gereja, mereka malas mendengar firman Tuhan. Tanya semua orang-orang yang malas ke gereja itu, orang tua kita, anak-anak kita, tetangga kita, kawan-kawan kita seiman, tanya mereka, kenapa mereka malas gereja? Itu benar karena mereka malas mendengarkan firman Tuhan sehingga tidak ada perubahan yang bisa kita harapkan dari hidup seseorang yang malas ke gereja. Ini perenungan penting ya. Ini perenungan yang sangat penting bagi kita secara khusus bagi orang yang di KTP-nya Kristen tapi mereka malas ibadah minggu, malas pertanyaan, malas PHD di gereja. Ini perenungan penting khusus bagi mereka juga. Kita perlu memahami kenapa mendengarkan itu ditekankan dalam ayat ini. Kenapa mendengar itu sangat penting bagi kita umat Tuhan. Karena ada hubungan antara mendengar firman dengan iman. Saya pikir kita sudah tahu itu. Ada hubungan antara mendengar dengan iman. Alkitab kita katakan iman muncul dari pendengaran kita. Pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Dan inilah yang selalu diganggu musuh kita setiap saat. Ini yang selalu diganggu oleh setan atau iblis itu. Kita selalu diganggu dalam hal ini. Mendengar akan firman Tuhan.
Musuh kita akan membuat telinga kita membenci mendengarkan pemberitaan firman. Musuh kita akan membuat mata kita bosan untuk membaca firman Tuhan. Musuh kita akan membuat mulut kita capek, lelah mengucapkan firman Tuhan. Itu makanya Tuhan katakan dalam epistel kita, ya, khotbah epistel kita. Tuhan katakan, serahkan matamu, serahkan telingamu, serahkan mulutmu dan semua anggota tubuhmu kepada Tuhan. Itu perintah yang sangat penting yang harus kita lakukan sebagai orang beriman. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita perhatikan apa yang mau diungkapkan Yesaya ini. Jika saudara sangat menginginkan, itu yang pertama tadi, ya. Jika saudara sangat amat menginginkan, itu yang pertama, dan saudara mendengarkan, itu poin yang kedua, ya. Jika sangat menginginkan, yang pertama, jika mau mendengarkan, itu poin kedua, maka akan ada buahnya. Apa buahnya? Dikatakan oleh firman Tuhan, kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Atau dalam terjemahan lain dikatakan, kamu akan mengambil bagian dari kelimpahan negeri itu. Seperti itu terjemahan yang lain. Jadi kita bisa lihat dalam firman Tuhan yang sampai kepada kita di minggu ini, di sini ada orang Israel secara khusus Yehuda, kita katakan mereka Israel ya. Di sini ada orang Israel, mereka sudah memberontak kepada Yahweh. Tetapi Yahweh yang berlimpah dalam kasih karunia selalu hadir untuk mengampuni umat pilihannya. Yahweh menjangkau umat pilihannya yang jahat itu dengan cara yang paling sopan. Ya, Yahweh menjangkau umatnya yang jahat itu dengan undangan, ajakan, panggilan yang sangat kuat. Supaya apa? Supaya terjadi perubahan dalam diri umatnya yang jahat itu. Yang mana hanya Yahweh sendiri yang bisa membuat perubahan seperti itu. Tapi dari pihak manusia yang jahat harus ada. Ya, dari pihak umat Tuhan yang sudah berdosa itu harus ada keinginan yang sangat kuat untuk mengalami perubahan. Tapi dari diri pihak manusia yang jahat itu harus ada keinginan yang kuat untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Karena melalui perubahan yang Tuhan kerjakan, perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara terkasih, melalui perubahan yang kita alami di dalam hidup kita, melalui perubahan yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan ingin membawa kebaikan masuk ke dalam hidup kita. Jadi perenungan untuk kita, seburuk apapun hidupmu saat ini, sedalam apapun kamu sudah jatuh saat ini, separah apapun kegagalanmu saat ini, Tuhan mau mencipta perubahan dalam hidupmu sehingga Tuhan membawa masuk kebaikan ke dalam hidupmu. Jangan katakan tidak ada kebaikan dalam masa depanmu jika hidupmu buram, gelap saat ini. Itu bukan sikap orang yang beriman, tetapi kenallah Tuhanmu. Lihatlah apa yang mau Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tuhan mau membawa kebaikan dalam hidup kita masing-masing. Ayat yang terakhir, ayat 20. Dikatakan tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan, Yahweh, huruf kapital semua, yang mengucapkannya. Bapak Ibu Saudara terkasih, ayat yang terakhir ini Tuhan mengingatkan umatnya. Di ayat yang terakhir ini Tuhan mengingatkan kita. Apa yang mau ditekankan di ayat terakhir ini adalah Tuhan serius tentang ini. Ya, saya katakan sekali lagi kepada kita, Tuhan sangat serius tentang ini. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Tuhan huruf kapital semua ini Yahweh. Sungguh Yahweh yang mengucapkannya. Terjemahan yang lain dikatakan mulut Yahweh telah berbicara. Penekanannya Tuhan serius. Ya, Tuhan serius tentang semuanya ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan mengundang kita dengan serius. Ya, Tuhan memanggil kita dengan serius. Tuhan mengajak kita dengan sopan dalam keseriusan.
Tuhan mampu merubah hidup kita menjadi baik. Tuhan itu berbelas kasihan kepada kita orang-orang yang berdosa. Tapi kita harus merespon semuanya itu dengan kemauan yang besar. Kita harus merespon dengan kemauan kita yang besar. Karenanya Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita renungkan bersama-sama di minggu ini. Selama ini kita sudah banyak mengalami perubahan duniawi dalam hidup kita. Kita harus mengakui itu. Kita sudah banyak mengalami perubahan duniawi di dalam hidup kita. Pertanyaannya mulai sekarang, apakah kita benar-benar ingin mengalami perubahan yang sorgawi di dalam hidup kita? Maukah saudara benar-benar mengalami perubahan yang sorgawi di dalam hidup saudara? Pikirkan baik-baik. Apakah orang-orang yang telah menjadi anggota kerajaan Tuhan tidak menginginkan perubahan yang sorgawi dalam hidupnya? Melalui ini kita diingatkan, benar kita tinggal di dunia ini sekarang. Benar kita tinggal di dunia ini sekarang, tetapi sekarang kewargaan kita, keanggotaan kita juga ada di sorga. Keanggotaan kita di surga itu adalah hal yang pasti kepada kita karena iman kita kepada Yesus. Kita harus ingat itu. Kita adalah hamba-hamba Tuhan yang sudah dimerdekakan. Khotbah pertanyaan, kita adalah hamba-hamba Tuhan, kita adalah milik Tuhan. Dan Tuhan ingin bekerja di dalam kita untuk mencipta perubahan di dalam kita. Supaya kita punya karakter kerajaan Tuhan. Supaya kita menjadi contoh dari perubahan yang Tuhan kerjakan dalam diri manusia yang bertabiat dosa. Supaya kita juga bisa menjadi sumber undangan, ajakan, panggilan Tuhan bagi orang-orang yang lain di luar sana. Supaya bukan kita saja yang mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, tetapi kepada orang lain juga Tuhan bisa membawa kebaikan dalam hidup mereka. Ini perenungan yang luar biasa baik bagi kita yang sampai di minggu ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih, ada tawaran keselamatan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Melalui Yesaya pasal 1 ini kita belajar, tawaran keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu disertai dengan perintah dari Tuhan untuk berubah. Singkatnya, ada keselamatan karena ada perubahan. Ya. Ada keselamatan karena ada perubahan. Tetapi yang membuat menjadi menariknya, kita tidak akan diselamatkan jika kita tidak percaya bahwa Tuhan memanggil kita untuk berubah. Jika kita tidak percaya panggilan Tuhan, jika kita tidak percaya kepada panggilan Tuhan, kita tidak akan mengalami perubahan itu. Sehingga keselamatan tidak diterima oleh orang-orang yang tidak percaya. Bapak Ibu, kita harus percaya. Sebagai orang beriman, kita harus percaya bahwa dosa itu salah. Kita harus percaya dosa itu salah. Kita harus percaya Tuhan tidak suka segala jenis dosa. Dan karenanya kita harus punya kemauan yang keras untuk berbalik dari dosa. Harus ada kemauan yang keras untuk berbalik dari kejahatan, berhenti dari kejahatan itu. Di minggu ini kita disadarkan bahwa proklamasi keselamatan kita, tawaran Injil tentang pengampunan Tuhan, kasih karunia Tuhan, semua itu melekat kepada panggilan Tuhan untuk pertobatan. Karenanya semoga dalam diri kita semua ada keinginan yang kuat untuk berbalik dari kejahatan dan mentaati kehendak Tuhan. Ada keinginan sangat besar untuk menjadi hamba kepada Tuhan. Karena hamba Tuhan hanya akan mentaati kebenaran, mentaati firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa.